Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Dalam rangka ulang tahun Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang yang ke-19 pada tanggal 23 Oktober 2022, kita akan mengadakan baksos pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 dan donor darah diadakan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari mendaftarkan diri kepada Bapak Tertius Indratno. Kepada seluruh jemaat, mari kita dukung di dalam doa acara Mubes GKPB yang diadakan pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2022 agar Tuhan menuntun acara tersebut dan setiap keputusan yang diambil sesuai kehendak Tuhan. Kelas pemuridan pola hidup berjemaat atau HB diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite. Namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita menyiapkan hati yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita bersama menyembah Dia. Mari sama-sama kita katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia
mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya ku mau selalu bersyukur, pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi kita memuji Tuhan dan katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batuku, dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari lebih lagi kita menyembah Tuhan dengan segenap hidup kita dan jiwa kita. Kami serahkan Tuhan segala perkara, segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Di kaki-Mu kami bersujud Tuhan. Ini pujian kami. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku.
Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ini pujian kami Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Engkau yang sanggup kami sembah Kau Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Bila Kau yang membuka
Tuhan, terkadang kami berjalan melewati masalah kami. Seakan-akan semua jalan tertutup. Seakan-akan tak ada celah. Seakan-akan tak ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami, Tuhan. Tapi hari ini kami hadir. Kami menyembah Engkau. Kami meninggikan nama-Mu. Karena kami percaya Engkau yang membukakan segala sesuatunya. Engkau yang maha menyingkapkan segala sesuatunya, Tuhan. Bila Engkau yang membuka, tak ada satupun yang dapat menutupnya, Tuhan. Dan ketika kami diangkat oleh-Mu, Tuhan, tak ada yang dapat menjatuhkan kami. Tak ada yang dapat mengalahkan kami, Tuhan. Bersama-Mu kami menang. Kami dipulihkan, Tuhan. Kami mengalami kebebasan. Mari naikkan pujian-Mu yang terbaik bagi Dia. Dimanapun saudara sekarang berada, ketika Anda sedang menyaksikan ibadah ini, mari kita menyembah Dia. Menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Oh Jesus, You are good. Jehovah Jireh. Haleluya. Mari saudara bersama dengan imanmu katakan, masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, katakan, masih ada jalan terbuka untukku. Yes. Masih ada jalannya Tuhan. Kami terima segala jalan-Mu yang terbuka bagi kami, Tuhan. Masih ada jalan Terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kasih-Mu tak terselami. Kuasa-Mu sanggup memulihkanku. Di tengah badai ku takkan menyerah. Kuasa-Mu yang sanggup bukakan. Masih ada jalan terbuka untukku.
Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tak terasa waktu kita sudah memasuki bulan Oktober 2022. Dan di minggu ini kita diberi kesempatan lagi untuk bisa datang bersekutu beribadah kepada Tuhan di minggu pertama bulan ini. Saudara-saudari, bahwa hidup ini adalah merupakan rangkaian dari setiap keputusan yang kita buat. Keputusan-keputusan itu tentu adalah keputusan yang kita inginkan, keputusan yang tepat dan benar. Dalam setiap peluang-peluang yang menghampiri kita. Peluang-peluang dan kesempatan tidak selalu ada. Namun apakah setiap peluang itu bermanfaat? Pada umumnya orang beranggapan bahwa menyia-nyiakan peluang yang terbuka, apalagi kalau peluang itu adalah kesempatan emas, tidak semua orang mendapatkannya, merupakan suatu kekeliruan yang fatal. Cameron Diaz, salah satu bintang Hollywood yang sangat terkenal, berkata, "You regrets aren't what you did, but what you didn't do. So I take every opportunity." Penyesalan Anda bukanlah tentang apa yang Anda lakukan, tetapi tentang apa yang tidak Anda lakukan. Jadi saya mengambil setiap peluang. Demikian juga Dale Carnegie, penulis buku serta penceramah dan pelopor self-help yang sangat terkenal, berkata, "Take the chance. Our life is chance. The man who goes further is generally the one who is willing to do and dare." Ambillah peluang. Seluruh kehidupan ini adalah sebuah peluang. Orang mencapai jarak yang jauh pada umumnya adalah orang yang bersedia, berani untuk mengambil peluang. Pertanyaannya, apakah semua peluang kita ambil? Tentu ada benarnya. Pintu tidak selalu terbuka untuk kedua kalinya. Namun tidak berarti semua pintu yang terbuka harus kita masuki. Hal itulah yang terjadi di beberapa waktu yang lalu di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Seorang pria yang berusia 49 tahun yang sedang berada di lantai 4 di salah satu gedung yang bertingkat di salah satu daerah itu bermaksud untuk menggunakan lift. Ia menekan tombol lift dan pintu lift terbuka. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk melalui pintu yang terbuka itu. Di luar yang ia duga, ternyata kereta lift tidak ada di sana. Dan tanpa dapat menahan langkah, ia terjerumus ke dalam terowongan lift serta jatuh ke lantai bawah. Untung, kecelakaan tersebut tidak merenggut nyawanya. Walaupun ia mengalami luka-luka cukup serius. Ingat, tidak semua pintu yang terbuka haruslah kita masuki. Demikian juga halnya dengan pintu kesempatan. Walaupun tidak semua peluang akan datang kembali. Namun bukan berarti semua kesempatan haruslah kita manfaatkan. Mengapa? Karena tidak semua kesempatan akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Bahkan ada kesempatan yang sepertinya merupakan peluang emas, namun sesungguhnya akan menjerumuskan kita ke dalam jurang persoalan. Hal ini menjelaskan kepada kita tentang penting untuk menanggapi peluang yang terbuka dengan keputusan yang benar. Artinya, ada kalanya kita perlu memanfaatkan peluang tersebut dan ada waktunya kita harus mengabaikannya. Ada kalanya kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang terbuka di depan kita, namun ada waktunya kita harus memutuskan untuk tidak memanfaatkannya. Tidak semua peluang adalah kesempatan dan tidak semua kesempatan adalah bermanfaat. Namun rencana Tuhan adalah kesempatan untuk hidup bermakna. Lalu bagaimana kita dapat membedakan peluang mana yang harus kita ambil dan peluang mana yang harus kita abaikan?
Bagaimana kita dapat membuat keputusan tentang kesempatan mana yang berharga dan kesempatan mana yang akan menjerumuskan hidup kita yang penuh dengan penyesalan. Untuk itu, saya mengajak kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud ketika peluang emas terbuka di hadapannya. Peluang emas yaitu untuk menghentikan Raja Saul yang terus-menerus mengejar dirinya dengan niatan untuk membunuh Daud. Pintu peluang yang terbentang dengan lebar di depan Daud, yaitu dengan kesempatan untuk mengakhiri hidup Raja Saul dengan sangat mudah, dan dengan demikian penderitaan Daud sebagai seorang pelarian akan berakhir. Peristiwa tersebut ditulis dalam kitab 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Latar belakang dari peristiwa tersebut, Allah telah menolak Saul sebagai Raja Israel. Oleh karena itu Allah memilih Daud menjadi pengganti dari Raja Saul. Alhasil popularitas Saul di mata Israel semakin merosot, sedangkan popularitas Daud semakin menanjak. Hal ini menimbulkan rasa dengki dalam hati Saul, sehingga ia berusaha menangkap dan membunuh Daud yang adalah menantunya sendiri. Keadaan ini mengakibatkan Daud serta beberapa orang pengikutnya harus melarikan diri dan bersembunyi di daerah pegunungan Yudea. Sementara itu Saul dengan pasukannya yang dipimpin oleh panglima yang bernama Abner mengejar-ngejar Daud. Suatu hari Daud dalam keadaan terkepung saat itu sedang berada di bukit Hahila yang terletak pada belantara Zif. Sementara Saul serta 3.000 tentaranya berkemah di kaki bukit tersebut. Di dalam keadaan terkepung dan terjepit itu di malam hari, turunlah Daud dari atas bukit bersama salah seorang perwiranya yang bernama Abisai. Mereka menyelinap ke dalam perkemahan tentara Raja Saul. Mereka mendapati Saul sedang tidur dengan nyenyak di tengah-tengah perkemahan. Tidak seorang pun prajurit Raja Saul yang mengetahui bahwa Daud dan Abisai sedang berada di antara mereka. Abner, panglima tentara Saul, juga dalam keadaan tertidur. Artinya, di saat itu Raja Saul dalam keadaan tidak terlindungi. Lalu apa keputusan yang diambil oleh Daud dalam menghadapi situasi yang bagaikan pintu emas yang sedang terbuka di hadapannya tersebut? Dalam 1 Samuel 26 ayat 7 sampai 10 mengatakan, datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul terbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kalau saudara berada di dalam situasi seperti yang dihadapi Daud, kira-kira apa yang akan menjadi jawaban Anda kepada Abisai? Apa keputusan Anda dalam menanggapi kesempatan yang sangat berharga ini? Kesempatan untuk mengakhiri semua penderitaan Anda. Penderitaan oleh karena harus hidup dalam pengungsian. Oleh sebab kejaran Saul yang berniat untuk mencelakakan diri Anda. Kesempatan untuk mengakhiri hidup Saul tanpa harus melewati peperangan yang akan memakan korban banyak jiwa. Kesempatan menghentikan kedudukan Saul sebagai Raja Israel tanpa harus menunggu waktunya lagi. Bukankah kesempatan emas ini
tidak akan selalu datang di setiap saat. Apalagi kalau kita membaca dalam 1 Samuel 24, maka kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya kesempatan ini adalah kesempatan kedua kalinya. Kali yang pertama terjadi di daerah En-Gedi. Saat itu Daud sedang bersembunyi di dalam sebuah gua dan Saul masuk ke dalam gua itu tanpa mengetahui bahwa Daud sedang berada di sana. Kalau saja Daud mau, saat itu ia dapat membunuh Saul dengan mudah. Namun ia tidak melakukannya. Dan Daud hanya memotong ujung jubah Saul di luar pengetahuan Saul. Ketika Saul mengetahui apa yang dilakukan Daud ini, ia menangis dan menyesal karena ia bermaksud untuk mencelakakan Daud. Saat itu Saul berjanji bahwa ia tidak akan mengejar-ngejar Daud lagi. Namun Raja Saul mengingkari janji itu dan kembali mengejar-ngejar Daud untuk membunuh menantunya tersebut. Sekarang Daud kembali memperoleh kesempatan yang kedua kalinya untuk membunuh Saul. Kalau Anda berada dalam situasi yang dihadapi oleh Daud, kira-kira apa yang menjadi keputusan Anda? Inilah keputusan Daud sebagaimana yang dituliskan di dalam 1 Samuel 26 ayat 9 sampai 10. Dikatakan, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Dan entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Sebagaimana yang dicatat di dalam ayat-ayat tersebut, kembali Daud memutuskan untuk tidak membunuh Saul untuk kedua kalinya. Ia tidak melangkah memasuki pintu peluang yang terbuka lebar di hadapannya. Padahal seperti yang Abisai katakan di ayat yang ke-8. Kalau Daud mengizinkan Abisai untuk bertindak, maka cukup dengan 1 kali tikaman tombak saja. Pastilah Raja Saul akan binasa di saat itu juga. Mengapa Daud mengabaikan peluang tersebut dan membiarkan Saul terus mengejar-ngejar dirinya? Bukankah pernah ia memberikan kesempatan kepada Saul untuk tetap hidup dan mengubah tentang niatan hatinya? Dengan menelaah alasan keputusan yang dibuat oleh Daud ini, maka kita dapat menarik pelajaran bahwasanya kita tidak harus menggunakan semua kesempatan yang terbuka di hadapan kita. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan sama sekali jangan menggunakan kesempatan yang ada. Bukan. Yang ingin saya sampaikan, kita tidak harus menggunakan kesempatan yang terbuka di hadapan kita. Mengapa? Alasannya pertama, tidak semua kesempatan sesuai dengan kehendak Allah. Memang Tuhan bersedia membuka pintu kesempatan bagi kita untuk mengalami pertolongan, berkat dan hidup dalam rencananya. Namun adalah keliru kalau kita beranggapan bahwa semua kesempatan yang terbuka pastilah berasal dari Tuhan dan selalu sesuai dengan kehendaknya. Tidak semua kesempatan berasal dari Tuhan dan selalu sesuai dengan kehendaknya. Apabila kita mengambil peluang yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, maka minimal kita tidak akan mencapai hasil yang terbaik sebagaimana yang Allah rencanakan. Atau bahkan bukannya tidak mungkin kita akan terjerumus ke dalam kesukaran. Peluang-peluang seperti itu acap kali terbentang lebar di hadapan kita tiap hari. Peluang di berbagai macam bentuk. Contohnya adalah peluang yang bertelepon agar kita dapat mengambil hutang dengan pinjol, pinjaman online. Setiap hari kita dihujani tawaran seperti itu. Contoh melanggar firman Tuhan tanpa orang lain mengetahuinya. Kita perlu berhati-hati terhadap kesempatan-kesempatan tersebut. Peluang tersebut itulah yang diperoleh Daud. Seperti yang ditulis di ayat yang ke-7.
Saat Daud tiba di perkemahan Saul, saat itu Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombak yang terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Artinya, kalau saja Daud bertindak membunuh Saul, maka tidak ada seorang pun tentara Saul yang mengetahuinya. Karena mereka tidur sangat pulas, namun Daud tidak mau membunuh Saul. Alasannya seperti yang diutarakan di ayat yang ke-9. Dikatakan karena Daud mengetahui tindakan tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingatlah, tidak semua pintu terbuka harus kita masuki. Hal itulah yang dialami oleh Rasul Paulus di kota Filipi. Saat Paulus dan Barnabas ditangkap dan disesat dan dijebloskan ke dalam penjara di kota Filipi. Karena mengusir roh jahat dari diri seorang perempuan. Sebagaimana yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Di tengah malam mereka memuji Tuhan dengan suara nyaring. Mendadak terjadilah gempa bumi yang berakibat pintu-pintu penjara terbuka. Dan belenggu yang mengikat tangan kaki Paulus dan Barnabas terlepas. Apakah yang dilakukan Paulus dan Barnabas? Apakah mereka lari dengan diam-diam dan menyelinap melalui pintu yang terbuka tersebut? Tidak. Sama seperti Daud. Mereka mengetahui bahwa tidak semua kesempatan yang terbuka sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun pintu sel sedang terbuka lebar, namun Paulus melihat bahwa pintu yang lain, pintu yang lebih besar juga sedang terbuka bagi dirinya. Itulah pintu memberitakan Injil kepada kepala penjara Filipi. Paulus memilih pintu yang kedua itu. Alhasil, sebagai akibatnya sang kepala penjara itu dan seluruh anggota keluarganya mengambil keputusan malam itu juga untuk menjadi pengikut Kristus. Singkat kata, sebelum memutuskan untuk menggunakan peluang yang terbuka di depan Anda, bertanya terlebih dahulu kepada diri Anda sendiri. Sungguhkah kesempatan ini berasal dari Allah? Di dalam hal ini, yaitu dengan menimbang apakah kesempatan itu sesuai dengan kehendak Allah. Semakin Anda mengenal kehendak Allah di dalam Alkitab dan semakin akrab dengan Tuhan, maka akan semakin mudah bagi saudara mengetahui apakah pintu peluang yang sedang terbuka itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan. Kita tidak harus menggunakan semua kesempatan yang terbuka di hadapan kita. Mengapa? Sebab bagian yang kedua, tidak semua kesempatan sesuai dengan waktunya Tuhan. Ada kalanya karena dalam keadaan terdesak, maka kita berpikir pintu yang terbuka haruslah kita segera memasuki, karena siapa tahu pintu akan segera tertutup. Alhasil kita bisa terjebak dalam solusi yang semu dan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang Allah tentukan. Solusi yang semu seperti yang ditulis oleh Tony Campolo, seorang profesor sosiologi dari Eastern University Pennsylvania dan pengkhotbah yang sangat dinamis. Dalam buku Card Deep, dalam bukunya tersebut, Tony menjelaskan bagaimana kita dihujani berbagai iklan yang membangkitkan keinginan di dalam diri kita. Keinginan akan hal-hal yang kita perlukan. Kemudian perusahaan yang memasang iklan dengan biaya berjuta-juta dolar itu akan menawarkan jawaban yang semu atas keinginan tersebut. Sebagai contoh, Tony menyebut sebuah iklan minuman ringan di masa lampau. Di dalam iklan televisi itu dituliskan puluhan ribu pemuda-pemudi dari berbagai bangsa dan benua yang menggunakan pakaian daerah masing-masing, menyanyi dengan wajah yang ceria. Aku ingin mengajak dunia untuk menyanyi dalam keserasian yang sempurna. Dengan cara demikian, secara halus
ditawarkan solusi bagi keruwetan dalam hidup. Solusi yang akan membuat keserasian sempurna bagi dunia adalah minuman ringan yang ditawarkan di dalam iklan itu. Minuman ringan yang berada di dalam botol, yang berada di tangan dari setiap pemuda-pemudi itu, suatu solusi yang semu. Bukan itu saja, iklan dipasang di berbagai perusahaan, ada kalanya disertai dengan tagline, diskon selama masa promosi. Dengan cara seperti itu, perusahaan yang memasang iklan itu mendesak orang agar segera memanfaatkan kesempatan yang ada. Alhasil, orang melangkah dengan tergesa-gesa dan membeli barang yang ditawarkan tanpa membuat pertimbangan yang matang. Sebagai akibat, yang bersangkutan terjerumus ke dalam persoalan keuangan yang seharusnya tidak perlu ia alami. Desakan yang seperti itulah yang ditawarkan Abisai kepada Daud. Ayat 8. Pada hari itu Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Dengan berkata seperti itu, Abisai mendesak Daud agar tak usah berpikir panjang, segera membuat keputusan. Ia berkata, Daud, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kesempatan yang Allah berikan kepadamu untuk menyelesaikan persoalanmu, yaitu hidup yang dikejar-kejar oleh Saul yang menjadi musuhmu. Kesempatan yang hari ini yang harus segera engkau manfaatkan. Iklan yang disampaikan oleh Abisai ini ditolak oleh Daud. Sebagaimana ayat yang ke-10, bahwa Saul tidak selamanya akan tetap hidup. Ada waktunya Saul akan mati. Dan biarlah Tuhanlah yang menentukan waktu dan caranya. Daud tidak bersedia melangkah di luar jangka waktu yang Tuhan telah tetapkan. Oleh sebab itu, bila suatu peluang terbuka di hadapan Anda, jangan langsung melangkah dan memasuki pintu peluang tersebut. Namun bertanya terlebih dahulu kepada diri sendiri. Sungguhkah kesempatan ini berasal dari Allah? Di dalam hal ini, yaitu dengan menimbang apakah kesempatan itu sesuai dengan waktunya Allah atau tidak. Bila tidak, jangan memasukinya. Kita tidak harus menggunakan kesempatan yang terbuka di depan kita. Mengapa? Sebab bagian ketiga adalah tidak semua kesempatan sesuai dengan caranya Allah. Pertimbangan inilah yang mengakibatkan Daud tidak bersedia membunuh Saul yang sedang berada di dalam keadaan tidur. Di ayat 9 dikatakan, tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Ayat 10 lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuhnya. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang, hilang lenyap di sana. Dengan berkata demikian, Daud mengutarakan kepada Abisai bahwa bila Tuhan yang menentukan cara bagaimana Saul menemui ajalnya, entah ia mati oleh usianya telah lanjut atau tewas dalam peperangan. Namun bukan Daud yang membunuh Saul, raja yang diurapi Tuhan itu. Patut kita ketahui bahwa di dalam Alkitab kata membunuh ini diutarakan dalam bentuk dua kata yang berbeda. Kata yang pertama diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah to kill. Kata ini berarti membunuh dengan alasan yang sah. Seperti membunuh dalam suatu peperangan. Atau membunuh karena harus melaksanakan hukuman mati yang dijatuhkan atas seseorang yang melanggar hukum. Namun ada kata yang kedua dalam bahasa Inggris adalah to murder. Kata ini adalah tindakan membunuh yang dilandasi oleh niatan yang jahat. Sebagai contoh, membunuh karena rasa dendam
atau membunuh karena ingin merampas hak orang lain. To murder merupakan tindakan yang dilarang oleh Tuhan. Antara lain sebagaimana yang tercantum dalam Ulangan pasal 5 ayat 17. Yaitu larangan dalam bagian dari 10 hukum Tuhan. Jangan membunuh. Sedang membunuh Saul yang dalam keadaan tertidur tadi dapat dikategorikan sebagai to murder. Oleh sebab itu, Daud tidak bersedia melakukannya. Seperti yang ia katakan di ayat yang ke-9. Orang yang melakukannya tidak akan bebas dari hukuman. Memang ada kalanya suatu peluang terbuka dapat merupakan sebuah umpan yang mencelakakan. Seperti umpan yang ditaruh di mata kail untuk memancing ikan agar memakannya. Seperti umpan yang ditaruh dalam jebakan tikus untuk memancing tikus agar masuk dan terkurung dalam perangkap tersebut. Oleh sebab itu, apabila kita melihat pintu peluang sedang terbuka, janganlah tergesa-gesa memutuskan untuk melangkah dan memasukinya. Bertanyalah terlebih dahulu kepada diri Anda sendiri. Sungguhkah kesempatan ini berasal dari Allah? Di dalam hal ini, yaitu dengan menimbang apakah kesempatan tersebut sesuai dengan caranya Allah atau bukan. Apabila tidak, janganlah memasukinya. Bahwasanya kita menjadi diri kita hari ini adalah karena berbagai keputusan yang telah kita buat di masa lampau. Keputusan-keputusan yang tepat akan membuat kehidupan yang berbahagia. Sedangkan keputusan-keputusan yang keliru akan membuat Anda menjalani kehidupan penuh dengan penyesalan. Pada dasarnya kita ingin hidup berbahagia. Dan itu adalah akibat dari suatu keputusan. Keputusan yang salah, penyesalan kemudian hari. Itu sebabnya tema di sepanjang bulan Oktober ini, jangan sampai menyesal. Don't regret it later on. Agar tidak hidup dalam penyesalan, buat keputusan yang benar dalam setiap kesempatan yang terbuka di hadapan Anda. Di dalam hal ini, apakah kesempatan sesuai dengan kehendak Tuhan? Dengan waktu Tuhan, dengan caranya Tuhan. Kalau sudah memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan, maka Anda akan mengetahui apakah kesempatan tersebut benar-benar berasal dari Allah atau bukan. Keakraban dengan Tuhan yang antara lain kita tumbuhkan melalui doa yang biasa kita lakukan di embun sorgawi tiap hari Selasa jam 5 pagi dan hari Kamis jam 5 pagi. Dan bermalam dalam hadirat Allah setiap hari Jumat jam 19 dan ibadah harian. Oleh karena itu, jangan lewatkan setiap embun sorgawi hari Selasa dan hari Kamis jam 5. Bermalam dalam hadiratnya hari Jumat dan jam 19 serta ibadah harian. Dengan itu relasi Anda dengan Tuhan akan disegarkan. Alhasil, kepekaan saudara terhadap tuntunan Tuhan dalam membuat keputusan akan semakin terasa. Sementara saya berdoa kepada Anda. Apabila Anda telah membuat keputusan-keputusan yang keliru di masa lalu. Dan mengakibatkan hidup Anda dalam keadaan yang terpuruk. Mari kita datang kepada takhta anugerah Tuhan. Anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang menghapus masa lalu kita yang kelam. Dan membentangkan masa depan yang baru dan indah bagi kita. Anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan yang membuka pintu kehidupan yang dipulihkan dan penuh dengan makna. Mari dengan bersandar kepada anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Dengan iman kita berdoa kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, betapa kami bersyukur kepada Engkau. Engkau membuka pintu rumah-Mu bagi kami.
untuk kami memasuki dan datang ke hadirat-Mu. Memohon pengampunan-Mu ya Tuhan, atas segala hal-hal yang kami buat di masa lalu. Atas keputusan-keputusan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Keputusan-keputusan yang salah. Hanya karena anugerah Tuhan sajalah yang dapat menolong kami untuk kami dapat membuat keputusan-keputusan yang benar di dalam hidup ini. Anugerahilah kami itu ya Tuhan. Berikan kami hikmat untuk hal itu. Berikan kami kepekaan akan kehendak-Mu, akan waktu-Mu, dan akan cara-Mu ya Tuhan. Sebagaimana hamba-Mu Daud membuat keputusan yang tepat ketika ia diperhadapkan dalam kesempatan yang begitu lebar bagi dia untuk membunuh musuhnya. Tetapi ia tidak melakukan hal itu karena ia tahu, ia menyadari bahwa bukan dialah yang membalaskan itu. Tuhanlah yang membuat itu semua. Tuhanlah yang ia andalkan. Cara Tuhanlah, waktunya Tuhanlah, dan kehendak Tuhan jugalah. Biarlah dalam setiap keputusan yang kami ambil Tuhan, tuntun kami, pimpin kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dengan tuntunan-Mu, dengan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam setiap peluang-peluang yang diperhadapkan di hadapan kami setiap hari. Kesempatan-kesempatan yang sepertinya itu adalah peluang besar. Namun tolonglah kami agar dalam setiap keputusan atas peluang-peluang itu kami tidak menjadi tergesa-gesa Tuhan untuk memutuskannya. Tetapi oleh Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Agar kami dapat membuat keputusan yang tepat. Agar kami dapat mengenal kehendak-Mu. Agar dapat kami mengenal waktu-Mu. Agar kami dapat mengenal cara-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Oleh Tuhan Yesus yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami dari hidup kebinasaan dan memberikan kami hidup yang kekal. Pimpin dan tuntunlah langkah kami setiap saat dan setiap waktu, agar kami dapat membuat keputusan yang tepat dalam setiap pintu yang terbuka di depan kami. Sehingga kami tidak menyesal di kemudian hari. Namun kami mengalami kebahagiaan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk mengingat akan pengorbanan Kristus. Dan untuk mengingat pengorbanannya itu, kita diberikan roti dan anggur. Agar kita setiap saat, tiap-tiap kali kita makan roti dan minum anggur ini, kita mengingat bahwa hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Dan karena hidup kita telah ditebus oleh Tuhan, dengan darahnya dan tubuhnya, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita terus membaharui diri kita dengan hidup menurut firman-Nya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita makan roti, mari kita mempersiapkan diri untuk hal itu. Dan kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, adakah dosa yang terus terulang kita lakukan? Atau adakah kesalahan orang lain yang masih kita simpan di dalam hati? Izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Izinkan Roh Kudus menyelidiki jiwa kita. Dan kalau
Ia mengingatkan itu. Kiranya kita datang dengan penuh kerendahan hati, memohon pengampunan dan bertobat dan mengikut Dia setiap hari. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur itu, dan sambil kita mempersiapkannya, kita mengambil waktu teduh sejenak 30 detik. Izinkan Roh Kudus menyelidiki hati kita, pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Kiranya kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang diingatkan, kita memohon pengampunan dan mengambil satu komitmen untuk tidak lagi melakukannya. Mari kita berdoa. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan roti ini. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanannya, atas tubuh dan darahnya yang Ia relakan bagi kita untuk menebus dosa kita, untuk menyucikan diri kita, hidup kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dan kita berkomitmen, berjanji untuk terus mengikut Dia sepanjang hidup kita. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau relakan bagi kami. Untuk kami dipersatukan menjadi satu tubuh di dalam Kristus dan dimeteraikan dengan meterai baru yaitu darah-Mu itu sendiri ya Tuhan. Bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Tidak ada satupun yang sanggup melepaskan kami dari tangan-Mu. Sebab tangan-Mu yang dahsyat dan hebat itu yang memegang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, katakan masih ada jalan terbuka untukku. Yes. Masih ada jalannya Tuhan. Kami terima segala jalan-Mu yang terbuka bagi kami Tuhan. Masih ada jalan Terbuka untukku. Kulihat
Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan membawa korban syukur kita kepadanya. Serta kita diizinkan untuk sehidangan dengan Tuhan. Dengan mengambil roti dan anggur. Untuk mengingat akan pengorbanan Kristus di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kiranya itu menjadi rema di dalam hidup kita. Oleh Roh Kudus menolong kita untuk hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Untuk kami beribadah, memuji, menyembah. Membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Dan diberikan kami kesempatan untuk mengambil roti dan anggur. Untuk kami mengingat akan pengorbanan-Mu. Dan kami terus hidup dalam penyucian diri. Sehingga hidup kami menjadi hidup dari hari ke hari. Berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kiranya itu termeterai di dalam hidup kami. Tertulis itu di dalam hati dan Engkau yang menaruh itu dalam akal budi kami. Dan terus ia menjadi rema bagi kami. Sehingga dari kesehari kami dikuatkan dan diteguhkan. Untuk hidup mengasihi Tuhan. Dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam setiap keputusan-keputusan yang kami lakukan. Untuk menghadapi setiap peluang-peluang dan kesempatan yang terbentang di hadapan kami. Kami membuat keputusan yang tepat dan benar. Sehingga kami tidak menyesal di kemudian hari. Namun kami hidup berbahagia untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami mengakhiri ibadah ini. Kami mengarahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup. Yang memberkati dan menyertai kami. Jemaat Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang menyertai engkau. Dengan rohnya untuk memimpin dan menuntun engkau. Setiap langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat. Dibuat engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.